Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi demen nih semuanya semangat ya. Ketemu lagi dengan saya Denny Cagur, satu-satunya pria ganteng dengan rasa apel segar. Oke, nah malam hari ini temanya menarik banget. Ini salah satu hal yang sering banget diucapkan sama Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Temanya O-Do-A. Ada yang tahu nggak? O-Do-A. Ada yang ngerti? Pinter, one day one ayat. Itu dia yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Satu hari satu ayat. Ibu pinter pasti ranking 1 waktu sekolah ibu. Nah, itu dia. Di sebelah ini udah ada tamu kita. Ini namanya Mas Zuhri. Seorang penghafal Quran juga, sudah 30 juz. Dan sekarang menjadi staf pengajar metode one day one ayat. Ya, tepuk tangan buat Mas Zuhri dong. Ya. Oke, Mas. Ini sambil nunggu Pak Ustadz biasa masih di belakang. Itu metode one day one ayat. Penjabarannya seperti apa sih? Jadi santri diajarkan untuk belajar Al-Quran tapi mengikuti ininya, mu'alimnya. Ketika mu'alim suruh ayo ikutin saya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti santri mengikuti. Ya nanti satu ayat dipotong-potong jadi 3 bagian, 4 bagian, terserah panjangnya ayat. Pokoknya targetnya satu hari apal 1 ayat. Iya, 1 hari. Berarti 30 hari 30 ayat. Insya Allah hafal. Wah, luar biasa. Mau dong sekalian praktek dong. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, nanti saya baca dulu, nanti ibu-ibu menirukan, mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Ayo 1, 2, 3. Al-haqqu mir rabbika. Ulangi lagi, kurang kompak. 1, 2, 3. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna. Takunanna. Fala takunanna. Sekarang yang belakang, oke? 1, 2, 3. Fala takunanna. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fala takunanna. Sekarang kita sambung. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna. Lagi Bu, 1, 2, 3. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna. Sekali lagi biar lebih melekat. 1, 2, 3. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna. Terakhir, minal mumtarin. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Bagus, jadi dari 1, 2, 3 kita gabungkan langsung menjadi 1 ayat lengkap. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wah, subhanallah. Ustadz, saya udah hafal surat Al-Baqarah ayat 148. 47. 147. Coba tes. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah. Persen. 1 ayat cepet. Saya kan diajarin sama Pak Ustadz. Ntar gocap-gocap. Iya, boleh. Itu ternyata begitu proses belajarnya Pak Ustadz. Luar biasa sebelah sini. Gampang kan? Iya.
Satu hari satu ayat, lama-lama banyak juga. Oke, itu namanya one day one ayat. One day one ayat. Proses pengajarannya gitu ya? Ya Ustaz? seperti itu di Oh, iya. pesantren. Jadi di misalnya suratnya agak panjang dibagi tiga tentang one day one ayat. Jadi proses penghafalannya seperti kalau udah misalnya udah maju lagi ayat berikutnya, kedua, ketiga Nah, gitu. supaya nanti hafalannya melekat, pemirsa pakai di dalam sholat sunnah. Contoh Den, contoh. Ya. Denny jadi imam, saya sama Zuhri jadi makmum. Ya. Ayatnya pakai ayat yang tadi dibaca. Oke. Benar. Masa suratnya satu ayat? Udah bener, satu ayat dulu. Ya, ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu azim. Allah sudah Allah Akbar aja langsung ruku. Allah ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya bener begitu. Oh, gitu Ustaz. Begitu. Oh, dilatihnya begitu untuk mengingat-ingat yang udah kita hafal. Betul, tambahin lagi. Saya udah dapat. Banyak lah duit lah pokoknya. Cepet-cepet. Iya. Nah, kan saya belajar sama Pak Ustadz nih. Ntar ajarin lagi ya yang lain ya. Insya Allah. Yang pendek-pendek aja. Sini. Ini jadi teman-teman buat Mas Zuhri. Bapak tamu kita hari ini luar Siap. biasa. Masih ada 3 orang lagi yang akan kita undang ngobrol-ngobrol sama kita tentang one day one ayat. Tetap bareng kita di chatting dengan YM. Al-haqqu mirabbika wala takunanna minal mumtarin. Itu alhamdulillah. Satu Salah. ayat fala takunanna minal mumtarin. Satu ayat. Satu ayat yang udah saya dapat hari ini alhamdulillah, dan uang 200.000 dari Pak Ustadz Yusuf Mansur. Kebiasaan Den. Oh iya. Itu untuk motivasi juga gitu Pak Ustadz Ya ya? enggak juga. Oh iya. Kebiasaan aja. Kebiasaan. Subhanallah, mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin ya Allah. Nah ibu-ibu kita juga punya tamu-tamu yang lain. Tapi sebelum kita undang, kita pengen tanya nih. Mas, tadi prosesnya kalau untuk ayat yang pendek kan misalnya kita bagi 3 kayak tadi. Iya. Kalau kan ada ayat yang panjang, itu ngajarinnya gimana? Ya, untuk yang agak panjang kita bisa bagi 3 hari, 2 hari terserah panjangnya ayat, kan ada yang 5 baris, 6 baris. Kalau pendek-pendek cuma 1 baris, 2 baris, insya Allah sekali pertemuan bisa hafal. Bisa. Kalau agak panjang dibagi 2 hari, kalau 3 hari. Oh dibagi-bagi. Terserah Tapi panjangnya ayatnya. tetap penyampaiannya di gitu Pak. Tetap Potong-potong. Ngulangin. Oh. Dan sekarang udah nggak ada alasan orang gara-gara nggak bisa baca Quran, dia nggak mau ngapal Quran. Karena sekarang nggak perlu bisa baca istilahnya gitu. Iya. Walaupun wajib lah ya baca ya. Iya. Bisa baca tuh harus kudu. Iya. Tapi maksudnya dengan metode one day one ayat, orang yang nggak bisa baca pun asal telinganya berfungsi, insya Allah dia bisa ikut ngapal Quran. Ikut ngapalin. Yang tidak berfungsi juga telinganya bisa pakai gerakan bibir kan? Iya. Bisa ngelihat di gerakan bibirnya. Kita ada kok contoh tunarungu yang subhanallah dia bisa ngapal Quran. Wah subhanallah. Atau tunarungu kan juga banyak yang bisa nyanyi kan? Dan tepat gitu. Kok dia bisa? Karena dia ngikutin Gerakan bibir. gerakan bibir. Subhanallah. Oke. Nah sekarang juga kita akan undang ini tunanetra Pak Ustadz ya. Subhanallah. Tidak ada bisa melihat tapi mereka hafal Al-Quran sampai 30 juz. Masya Nah, Allah. kita tanya, kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kita undang. Ini dia tamu kita, Mbak Inggil Wuran dan Sutardi dan Ahmad Mustaqim. Ada 5 perkaranya yang pertama baca Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini dia Ibu tamu-tamu kita yang memiliki keterbatasan tapi tetap bisa menghafal karena mereka punya kemauan Pak Ustadz ya. Allah. Kalau Mas Sutardi udah hafal berapa juz Mas Sutardi? 2 juz. Itu sama juz 30 sama juz 1 terus surat pilihan. Oh subhanallah, udah surat pilihan. Iya, iya. Kalau Mas Ahmad? Hampir 6 juz. Hampir 6 juz. Dan juga surat pilihan juga. Oh belum 30 juz ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Yakin semangat tuh. Wush. Senyumen. Kita mau nanya Mas tadi proses menghafalnya gimana Mas tadi? Ya itu dengerin ustadznya dulu kan itu bunyi itu bunyi terus sayanya ngikutin. Ya kayak tadi kayak ini. Kayak Mas Zuhri sampaikan tadi ya? Iya. Dibacakan gitu. Iya dibacakan dulu terus baru saya ngikutin. Oh jadi ini proses belajar mereka menggunakan Quran Braille. Diraba gitu Oh, pakai iya. apa? Ya Sutardi dulu baca silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Coba sekarang Ahmad baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Aduh, Masya Allah. Ayo yang pada punya mata nih, pemirsa suka dipakai baca Quran nggak? Insya Allah ya. Amin. Den, Ya. subhanallah, saya punya teman, dia mulai menghafal Quran itu umur 28 tahun. Dia mulai menghafal Quran umur 28 tahun. Kurang lebih dalam 2 tahun dia selesai menghafal Al-Quran. Terus kemampuan dia hafalannya itu melebihi kita-kita. Oh. Dia bahkan bisa tahu ayat, nomor ayatnya sama nomor barisnya. Jadi kalau ngetes dia bukan begini, silakan teruskan al-haqqu mir rabbika misalkan. Terus dia nerusin nih. Fala takun, enggak. Ngetes dia tuh begini, coba surah Al-Baqarah ayat 147. Atau dibacain tuh sang. Atau dibalik, ini ayat berapa? Walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw dzalamu. Dia bilang, oh, itu ayat kesekian, surah kesekian, baris kesekian. Halaman sebelumnya di baris kesekian ini bunyinya. 5 baris setelahnya ini. Subhanallah, umur 28 tahun dia mulai menghafal Quran dalam keadaan dia punya anak 2, sudah berumah tangga dan bisa ngapalnya kayak gitu. Dan dia buta dari lahir. Buta dari lahir. Kita kirimin Fatihah buat beliau, udah meninggal dunia. Ustadz Awaluddin Batubara. Alhamdulillah ada 3 jatah umroh buat beliau yang dikonversi menjadi pesantren yang sekarang ini dikelola oleh istrinya. Di Sidompuan kalau tidak salah Medan. Jadi kita bacain Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini motivasi nih buat Benar, kita yang Pak bisa Ustadz. ngelihat. Ya. Untuk lebih semangat lagi gitu Pak Ustadz. Nah kalau Inggil udah berapa juz? Alhamdulillah. Iya. Sudah 30? Insyaallah. Insyaallah. Waduh. Hadiahin pemirsa semua. Pemirsa ketika Inggil nanti baca Quran, pemirsa di rumah berdoa supaya bisa anak-anaknya seperti Inggil. Ya, bisa 30 juz. Yang belum pada nikah, mudah-mudahan ya berdoa supaya mantunya itu hafiz, mantunya hafizah, insyaallah mudah-mudahan. Dan berdoa mudah-mudahan anak-anak bisa jadi imam, ya nggak? Insyaallah. Apapun profesinya, mudah-mudahan dia menjadi penghafal Quran. Apapun profesinya. Amin. Silakan nih. Nah Pak Ustadz baca Qurannya nanti. Oh, baca Quran di nanti. awal segmen Oh ketiga. siap, jangan kemana-mana berarti pemirsa ya. Oke, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, nah seperti yang tadi Deni bilang, kita mau dengerin Inggil nyanyi. Maksudnya membacakan Al-Quran Pak Ustadz. Inggil nih ngapal Qurannya sejak kelas 3 SMP udah selesai. 3 SMP udah hafal 30 juz. Oh, subhanallah. Berapa lama Inggil untuk menghafal 30? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Berarti dari kelas 5 ya. Iya. Kelas 5 SD ya. Subhanallah. Kelas Ya, tiga. subhanallah. Ya, Inggil. Inggil silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbaka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa Ana rabbuka. Inni ana rabbuka fa'la'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa Shadaqallahul azim. Masya Allah. Ngelihat fenomena sekarang, pemirsa hati-hati loh bener. Saya berdapat kabar ya, sekarang ini di kalangan anak SMA ada komunitas pencinta sesama jenis. Bener loh, sayang aja nih di TV, saya nggak bisa ngomong daerahnya, ntar orang daerah itu jadi marah. Tapi pokoknya waspadalah. Jadi sekarang ini di tingkat SMA. Jadi ada komunitas pecinta sesama jenis. Nah kasus ini baru terungkap ketika satu geng sama geng lain ribut. Nah dan ternyata begitu dikorek, nggak tahu nih udah masuk topik news belum nih. Perempuan ketemu perempuan, laki ketemu laki, dan kalimatnya enteng banget. Kata mereka apa? Begini tuh nggak ada risiko gitu. Allahu Akbar. Jadi ngelihat Inggil, ngelihat Zuri, ngelihat Ahmad, ngelihat Sutardi.
kita sebagai kakak ya, sebagai kakak, abang, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai guru, adem gitu. Subhanallah. Oke, Pak Ustadz ini pengen nanya sama Sutardi Yap. sama Ahmad. Kalau kalian berdua ini dari rumah tahfiz mana? Rumah tahfiz Cahaya Hati Bogor. Cahaya Hati Bogor. Nah Pak Ustadz katanya ini dari tim kreatif ini tanya-tanya rumah tahfiz yang menjadi tempat belajar mereka berdua ini sumbangan dari jamaah yang anaknya sakit gitu Pak? Betul, anaknya sakit, kemudian beliau sedekah dijadikan rumah tahfiz khusus yang berkebutuhan khusus. Oh iya. Jadi ada yang teman-teman kamu ada berapa sekarang? Cuman 2. Eh? 2. 2 ini? Iya ini. Lah bukannya banyak? Nggak ada. Satu rumah tahfiz? Kan susah nyarinya. Oh susah nyari. Iya. Jadi satu rumah tahfiz cuma kamu 2? Sama Pak Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Badrul sama. Ustadz Badrul Zaman. Subhanallah. Tapi subhanallah ini baru nih rumah tahfiz ya. Iya. Kamu masuk tadi dari tahun berapa? Tahun 2012 bulan Februari. 2012 Februari. Februari 2012. Itu waktu masuk nggak bisa apa tuh? Belum nggak ada hafal. hafalan. Ya udah sih tapi sedikit. Sedikit. Nah di Al-Quran kan banyak sekali surat-surat Pak Ustadz ya. Oke. Jadi pengen tahu dong punya surat yang paling disukain nggak atau surat favorit yang sering dibaca-baca. Kalau Inggil apa? Surat yang tadi dibaca. Yang tadi baca Iya. surat Toha. Kenapa? Ya, gak apa-apa, enak aja dibacanya. Itu surat yang bikin Umar Ibn Khattab masuk Islam. Surat itu Pak Ustadz. Surat itu. Dibacakan Rasulullah gitu Pak Ustadz. Betul. Bukan dibacakan sama adiknya Fatimah. Fatimah binti Khattab. Subhanallah. Jadi senang aja bacanya ya. Oke. Kalau Sutardi apa surat yang paling disukain yang sering dibaca? Al-Muluk. Al-Mulk. Al-Mulk. Subhanallah. Coba baca dikit Al-Mulk. Hafal kan? Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Wah, ghafur. subhanallah. Sadaqallah. Kalau Ahmad? Kalau saya suka dari surat-surat dari juz 30. Coba baca salah satunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Satu surah tuh pemirsa. Tentang apa tuh Pak Ustadz? At-Tariq, As-Sama'i, At-Tariq. Itu salah satu surah di dalam Juz Amma. Tentang Allah memberitahu Allah nih menciptakan yang lebih sulit daripada yang dimaui oleh manusia. Jadi kalau manusia itu punya kemauan, buat Allah ngabulin tuh lebih gampang karena Allah menciptakan langit bumi ini lebih susah daripada permintaan kita. Iya. Subhanallah. Baik untuk pemirsa di rumah dan kita semua yang ada di studio, Denny punya info nih. Jadi untuk kalian yang memiliki aktivitas yang padat seperti bintang tamu kita atau ibu-ibu semua yang ada di sini, pasti sering merasakan pegal-pegal, nyeri otot atau keseleo. Tapi jangan khawatir lagi dengan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo karena sekarang ada Stop X.
krim analgesik yang meringankan pegal-pegal, nyeri otot, dan keseleo. Karena Stop X mengandung counter iritan yang memberikan rasa hangat dan kandungan pereda nyeri Stop X lebih banyak dibandingkan produk sejenisnya. Ditambah lagi ada benzil nikotinat yang membantu penyerapan sehingga proses penyembuhannya pun menjadi lebih cepat. Jadi jangan lupa sediakan selalu Stop X dimanapun Anda beraktivitas. Stop X, ekstra hangatnya, ekstra khasiatnya. Masih ada segmen keempat, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu-tamu kita yang luar biasa. Tetap di Chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. One Day One Ayat bersama 4 tamu kita, 2 orang penghafal dan 2 orang pengajar. Ini udah ngajar juga Pak Ustadz. Oke, sekarang kegiatannya ngajar baca Quran juga ya? Iya. Sama anak-anak kecil? Iya, sama anak-anak yang masih basic. Oh, basic. Apa aja yang diajarin? Ya, contohnya kayak ngajar Iqra gitu. Oh, Iqra. Kalau hambatannya apa sih ngajar anak-anak kecil yang masih suka main gitu? Ya kadang juga nggak didengerin. Oh, gitu-gitu. Kadang nggak didengerin. Ya. Karena masih pada main Iya. berisik gitu ya? Oke. Tapi udah ada yang apal surat-surat pendek? Banyak. Wih, banyak, luar biasa ya. Kalau juri pengen tanya dong, hambatannya apa kalau selama ngajar gitu? Ya. Ada hambatan? Nggak ada sih, insya Allah, alhamdulillah baik. Lancar semuanya? Lancar, alhamdulillah. Oke. Pak Ustadz, apa sih yang ini buat kita nih penonton juga pasti banyak yang ingin mulai menghafal. Cara pertamanya buat menghilangkan malas atau pengen takutnya sulit di otak udah kebayang Al-Quran banyak susah. Gimana Pak Ustadz? Sebenarnya gini, menghafal Quran itu salah satu cara untuk ibu dan bapak pemirsa berubah hidupnya. Berubah lebih baik, lebih kaya, lebih mapan, lebih senang. Jadi saya melihat ada pintu yang belum dikenal banyak orang, ya ini pintu ngapal Quran. Pemirsa boleh jajal, ambil kertas selembar gitu Den. Ya. Atau Denny atau Toto dan kawan-kawan ambil kertas lembar ibu bapak pemirsa, terus tulis keadaan sekarang seperti apa. Contoh misalkan Syukur misalkan gitu ya, namanya Mas Syukur atau Suyuti, maaf nih kalau benar. Tabungan saat ini 200.000, alhamdulillah. Pekerjaan lagi nggak ada, istri lagi kabur, asma lagi kumat, ya kontrakan udah nggak kebayar 3 bulan. Oke, tulis di kertas. Pas nulis mati lampu karena nggak bayar-bayar. Cabut. Kalau bisa, kalau emang masih bisa ada foto istri tempel. Istri yang kabur tuh yang siapa, yang mana. Terus kemudian rumah yang lagi dikontrak juga tempel. Kalau bisa. Lalu kemudian pemirsa jajal ngapalin Quran mulai 1 hari 1 ayat. Besok itu sudah berubah. Besok itu pasti sudah berubah. Perhatikan, saya Suyuti, tabungan alhamdulillah 200.000. Udah berubah belum? Udah berubah belum? Belum. Istri alhamdulillah lagi kabur. Sakit masih kumat. Oke. Kontrakan udah 3 bulan belum bayar. Ada nggak yang berubah? Salah, berubah. Dia udah nambah 1 ayat hafalannya. Oh iya, sebelumnya dia belum apa. Sebelumnya belum apa. Iya. Terus jalan kira-kira dapat seminggu, subhanallah, Allah kirimin tamu. Nyapa, apa kabar? Baik. Lo mau nggak nih iPhone 4 tawarin? Alhamdulillah lagi banyak duit nih saya. Kalau banyak duit beli. Bukan, maksudnya nggak ada. Oh ya, gue lagi mau jual nih. Jualin lah kemana lah gitu. Ya udah taruh aja, siapa tahu ntar ada orang datang ya kan. Nanti saya tawarin ke dia. Kalau orang datang nungguin datang gimana? Ente lah nawarin kemana? Bos, ente aja datang aneh nggak undang. Ente kan datang. Nitipin handphone sama aneh buat aneh jual. Insya Allah nanti akan ada orang yang datang yang beli. Masa sih? Iya. Ntar aneh doa sama Allah. Dia doa tuh Suyuti doa gitu kan. Sambil ngapalin Quran sambil doa. Dapat kira-kira 8 hari laku kejual. 6,5 dikasih juga 300. Nah, udah mulai tulisannya berubah. Tulisannya berubah tuh. Iya. Jadi berapa tulisannya? Kemarin dulu berapa?
200. Sekarang berapa? 5. Jadi berapa? Enggak dong, 400 kan dipakai 100 buat makan. Iya. Iya ya main, bukan buat makan. Bener. Oh gimana ngitungnya? Kan 8 hari. Iya. Dia lihat, iya subhanallah ya sejak ngapalin Quran, kok asmanya biasanya 2-3 jam datang, sekarang 2-3 hari. Itu kalau terus-terusan, Allah karim, subhanallah. Istri datang lagi, anak yang bandel-bandel datang lagi, subhanallah. Kontrakan malah kebeli. Jadi yang tidak diketahui oleh orang banyak pemirsa, dan ini belum tersosialisasikan, karena tabu. Saya yakin ini karena persoalan tabu. Tabu tuh begini loh. Masa sih baca Quran karena pengen dunia? Masa sih sedekah karena pengen kaya? Itu kan perkara tabu gitu. Padahal itu benar gitu. Itu harus di-campaign daripada orang korupsi ya kan? Daripada orang milih jalan yang enggak. Saya pemirsa, saya betul-betul subhanallah. Bener. Kemarin minggu kapan tuh ya, saya malah nambah lagi 2 helikopter baru. Subhanallah. Betul, saya taruh di lemari. Pau. Sama saya 4 juga bisa Pak Ustaz. Pokoknya rezeki itu deh. Rezeki ya benar. Rezeki subhanallah benar. Kebarkahan. Coba lihat guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji tuh asal sabar gitu ya. Nggak ada ngeluhnya. Nyampe Mekah loh. Padahal kerja kagak. Nih Zuhri tanya kan. Nah, Tanya dong. ntar kita tanya. Kita juga pengen tanya ke yang lainnya. Tanya mau iklan dulu. Iya ntar. Ntar kita akan tanya keberkahan apa yang mereka dapatkan setelah mereka menjadi penghafal betul. Quran. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu semuanya ya? Masih. Oke. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz Yusuf Mansur, banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan, insya Allah kita terima kalau kita menjadi penghafal Quran Pak Ustadz. Yep. Nah sekarang Deni mau nanya nih sama Zuhri. Apa yang Zuhri alami setelah menghafal, sekarang mengajar? Ya alhamdulillah saya dapat tawaran kuliah banyak di mana-mana alhamdulillah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Kalau yang lokal di Indonesia insya Allah ada banyak yang nawarin. Beasiswa. Banyak tawaran beasiswa Ustaz untuk kuliah ya. Mas Ahmad? Kalau saya ya keberkahannya udah gak terhitung ya. Karena waktu saya baru hafal juz 30 aja, saya udah 2 kali menjuarai MTQ tingkat kabupaten. Allahu Akbar. Oke. Terus sekarang? Ya sekarang masuk pesantren ya alhamdulillah lebih banyak lagi keberkahannya. Allah. Amin. Ya. Bersih mukanya, Masya Allah. Pak Ustadz, kalau sekarang kan nih kita bisa pakai metode one day one ayat. Kalau zaman Rasulullah waktu itu gimana tuh? Sama. Ustaz? Sama. Malah tajam, malah enggak. Rasulullah tuh malah lebih lebih strike lagi. Kalau belum ini dia belum nambahin. Pada masa-masa dulu ya malah ketika masa wahyu turun, kadang-kadang ditahan wahyu itu tidak turun dulu. Nunggu semua siap. Dan zaman dulu kan ummi ya. Jadi nggak bisa baca tulis itu. Jadi didengerin. Kadang-kadang majikannya itu ngapal Quran, budaknya ikut ngapal. Hamba sayanya ikut ngapal. Kalau kata kita mah sekarang asistennya ikut ngapal. Insya Allah lah pokoknya mudah lah. Dan saya bilang, kalau pengen kaya, kayalah dengan Quran. Kalau pengen banyak duit, ya udah dengan Quran. Tanah kosong, pengen dibangun rumah. Jangan manggil tukang, bayar. Manggil Allah aja. Terus kemudian bawa yang Allah suka. Yang Allah suka itu Quran. Maksudnya apa? Ya baca Quran. Sebelum baca Quran bilang sama Allah, ya Allah saya punya tanah kosong, tolong bangunin. Terus baca Quran. Ibu umpama tukang gado-gado nih, pengen tahu bedanya kalau udah nempel sama Quran. Taruh Quran di deket apaan tuh namanya? Ulekan. Tinggiin dikit, taruh di situ. Tak. Giliran nggak ada orang yang mesen, baca. Begitu ada yang mesen, ngulek sendiri. Saya lagi baca. Pokoknya liatin deh. Biasanya sehari nggak megang Quran itu, ya seadanya aja. Laku 5 dapat 25 gitu kan ya kalau goceng. Laku 10 dapat gocap ya, dapat 50.000, tapi beda dengan Quran. Ternyata yang beli malah kagak ada. Ya karena situ asik baca Quran, orang malas ganggunya.
ngelihat lagi baca Quran nggak usah deh. Tadi baca Quran nggak usah deh. Tapi datang satu orang sama satu rombongan beli total semua. Ulekan-ulekannya. Subhanallah. Serius Den. Iya. Oh beda. Benar. Beda. Insya Allah banyak keberkahan Pak. Coba jajal dah. Iya. Jajal dah yang rumahnya masih ngontrak, jajal. Hiasi, nawir buyutakum bil Quran. Kalau enggak rumah itu bakal kebeli. Allah mah terlalu kaya lah. Kalau buat cuman ngejabanin begitu doang mah. Wah, udah mantap nih Pak Ustadz. Kita berdoa deh Pak Ustadz ya. Insyaallah. Pemirsa, doa kali ini buat anak-anak kita kali ya. Ya. Anak-anak pelajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliahan. Mudah-mudahan pada hidupnya lempeng. Amin. Lurus. Di dunia aja penyusahin ya, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan seperti mereka-mereka ini nih, di dunianya aja udah nyenengin. Amin ya Allah. Apalagi nanti di akhirat. Buat anak-anak kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan guru-gurunya Inggil, guru-gurunya Zuhri, guru-gurunya Sutardi, Ahmad, dan orang-orang yang ada di belakang beliau-beliau ini, mudah-mudahan dapat pahala semuanya ya. Amin. Baik, saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Sekarang kita akan dengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu